munggah langsung telu ono. Ceket. Apa-apa lah panas ini. Gah. Direkam. Enggak, aku nggak punya video. Enggak, ini direkam ngomong. Oh, ngomel-ngomel. Akhirnya kita sampai di Heathrow London, senang sekali walaupun ngantuk berat, karena tidur di pesawat kan tidak bisa nyenyak. Tapi senang sekali bisa sampai ke London ya kan. Nah begitu keluar dari imigrasi, kita ambil bagasi, kita agak santai-santai, kita bingung tuh caranya beli tiket bagaimana. Ya kita ikutin sign ke arah train, kemudian kita bertemu orang-orang yang sedang antri beli tiket, kita tanya ke petugas keamanan yang berdiri di samping mesin tiket, dan dibantu waktu kita beli tiket. Harganya 10 pound, 1 pound sekitar 18.000, dan berita baiknya anak-anak di bawah 11 tahun free. Jadi kita hanya bayar 3 orang, Onion 2 masih free. Naik kereta, kemudian kita turun di Paddington, jalan keluar sedikit, pindah stasiun untuk subway dalam kota. Kalau orang Jakarta bilang subway ini MRT, orang Paris bilang metro, orang London bilangnya ini tube. Sukses naik tube, kita turun di Euston. Bingung keluar pintu mana, butuh waktu sedikit untuk menentukan pintu keluar di mana. Pokoknya keluar jalan besar dulu biar GPS bisa nyala. Oh ya, karena khawatir di London kita susah dapat nomor handphone, kita sudah beli 1 nomor di Jakarta. Tapi kita juga khawatir kalau beli di Jakarta dua-duanya, khawatir nggak bisa dipakai di UK. Jadi terpaksa khawatir beli lagi kan. Akhirnya kita beli 1 di Jakarta, 1 di London. Sampai di Hotel Radisson, kita check-in. Kita minta kamar keluarga, kita memang ordernya kamar keluarga. Kemudian kita mandi sebentar, supaya segar, karena sudah 24 jam tidak mandi. Kita masih terbiasa mandi. Padahal kalau di negara dingin, biasanya orang tidak mandi pun tidak masalah karena tidak keluar keringat. Keluar hotel, kita beli air minum di minimarket di sebelah hotel, dan lagi-lagi kita salah beli. Biasanya kalau kita beli, kita kan maunya yang kayak aqua gitu kan, air putih biasa. Tapi kalau di luar negeri, mereka terbiasa minum, kalau air putih itu modelnya ada sodanya. Sparkling istilah mereka. Padahal kalau kita maunya kan yang tanpa soda. Nah, kalau teman-teman mau cari yang tanpa soda, teman-teman harus cari yang tulisannya natural atau still. Sebelum mulai jalan-jalan, karena sudah jam 12, kita lapar, kita makan di KFC dulu. Kemudian kita Google tempat pinjam sepeda di mana, karena kita pengen naik sepeda keliling London, target kita 5-6 titik sehari. Ternyata ada Santander dekat hotel, kita ke sana dan ternyata sewa sepeda hanya untuk anak umur 14 tahun ke atas. Jadi anak-anak nggak bisa. Jadi batal semua acara sepedaan di London. Ya begini nih, kadang ada hal-hal yang tidak terduga, tapi ya justru itu asiknya jalan-jalan sendiri kan, bisa menikmati hal-hal baru yang mungkin nggak biasanya bisa didapat kalau orang ikut tur. Ya udah, kita jalan terus, jalan kaki sampai ke Piccadilly Circus. Asik sekali bisa lihat keramaian London. Kita suka sekali lihat taksinya dan suka lihat bis tingkat merah ini. Saya juga suka lihat layar iklan yang besar-besar. Oh ya, walaupun summer, waktu kita datang pagi hari, jalan dari stasiun Euston ke hotel itu dingin, 15-20 derajat lah. Tapi saat sampai Piccadilly Circus ini, karena sudah siang dan cahaya matahari panas, terik, jadi agak panas. Dari Piccadilly Circus, kita pilih ke arah jalan Waterloo Place, kita foto-foto di box telepon London yang terkenal ini. Kemudian bingung mau kemana, karena rencana naik sepeda batal dan tidak bisa jauh-jauh jalan karena ngantuk dan panas. Terus pilih-pilih, akhirnya kita sepakat ke Science Museum. Dilihat-lihat 4 km, jauh juga ya, ternyata lumayan.
Kalau jalan kaki 1 jam dan panas-panas seperti ini, posisi ngantuk kayaknya tidak memungkinkan karena semalam tidak tidur nyenyak di pesawat dan waktu transit di Oman ngantuk sekali. Kemudian kita lihat ada taksi hitam London yang terkenal. Namanya apa? Saya juga barusan googling, namanya Hackney. Betul nggak? Kalau salah tolong ditulis di komen ya, tolong dibetulin. Karena pengen coba naik taksi terkenal itu, kita ke arah taksi yang sedang berhenti, tanya, ternyata dia sedang menunggu orang, dan kita harus naik taksi di belakangnya, yang mobilnya minibus. Ya udah, kita coba naik taksi. Kita pikir naik taksi 4 kilo, paling 15 menit, ya paling 50.000, 100.000 biasanya kan, ya paling banter 200.000. Ternyata begitu naik, buka pintu aja sudah 3 pound. Atau 50.000. Dan sepanjang jalan kita deg-degan karena kita ngeliatin argo terus. Waktu argonya naik, kita deg-degan terus. Dan ternyata memang mahal banget. Waktu mau turun, tapi kalau mau turun di jalan, kita juga sudah terlanjur bilang mau ke Science Museum. Ya udah kita ikutin aja. Dan ternyata waktu mau turun kita kaget. 4 km, 15 menit, habis 20 pound lebih. Kalau nggak salah 23 pound. Alias 400.000 lebih. Gila, kapok naik taksi di London, cukup sekali aja. Museum Science di London bagus, besar, lengkap, masuknya gratis lagi. Tapi keluarnya ada kotak sumbangan, jadi kalau mau nyumbang ya silakan, enggak sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi melihat dalamnya, permainannya interaktif seperti ini tentang sains, Papa Onion pikir pantas lah untuk kita nyumbang. Selain Science Museum, di sebelahnya juga ada Museum Natural History, seru juga dan free. Cocok untuk anak-anak seusia Onion 1 dan Onion 2. Di dalam kedua museum ini ada berbagai macam permainan. Misalnya naik jet, seolah-olah kita mengendarai jet sebagai pilot. Kemudian ada juga kita mengatur lalu lintas. Kemudian ada juga permainan tentang genetika. Macam-macam, ada juga display pesawat-pesawat dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian ada juga tentang dinosaurus, tentang fosil, tentang gunung berapi, batuan-batuan, sehingga ini sangat menarik buat anak-anak. Itu aja. Oh ya, tentang space, luar angkasa, kemudian satelit juga ada. Itu jadi namanya fosil. Setelah dari museum, kita balik lagi ke hotel, tapi tidak mau naik taksi lagi, kita coba naik tube. Jadi jalan kaki ke arah stasiun Kensington, beli Oyster Card. Oyster Card ini penting teman-teman, sebaiknya teman-teman segera beli waktu mendarat di London, karena ini untuk transportasi bis kota maupun tube naik ini. Sampai di stasiun King Cross, mestinya kita jalan kaki ke hotel, tapi kita sudah tidak ngantuk lagi karena ngelihat di situ ada antrian foto di peron untuk peron 93/4-nya Harry Potter. Dan kita lihat-lihat di toko souvenir Harry Potter, kita senang sekali jadi udah nggak ngantuk. Foto di peron 93/4 ini gratis kalau pakai kamera sendiri, tapi bayar kalau pakai kameranya toko souvenir. Kami milih nanti aja deh fotonya, masih ramai seperti ini, dan kita udah capek, mending yang lain-lain dulu. Toh ini nanti kan deket stasiun, deket hotel, jadi kapan aja bisa. Foto, kita kemudian foto ke stasiun St. Pancras yang bangunannya indah, terletak di sebelah stasiun King Cross ini. Kemudian kita beli makanan ready to eat di supermarket sebelah hotel, dan kita kembali ke hotel untuk tidur. Demikian teman-teman, video untuk kali ini luar biasa. Ternyata naik taksi di London mahal sekali. Teman-teman
Kalau ingin pengalaman silahkan, tapi benar-benar diperhitungkan kalau memang kita concern dengan budget. Sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sharing saya tadi. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya bisa mengikuti sharing-sharing berikutnya. Bye!